Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana keadaan kalian berserta keluarga di pagi hari ini? Ibu mohon kalian beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akhirnya kita selalu bisa belajar bersama biarpun masih dari jarak jauh anak-anak ya. Anak-anak, kita nanti akan belajar tema 2, yaitu bermain di lingkungan. Subtema 3 yaitu bermain di lingkungan sekolah. Anak-anak, kita sampai pada pembelajaran 5. Baik anak-anak, kita langsung saja pada materi. Jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Benny bersiap melakukan permainan estafet bola. Ya, amatilah gambar berikut dengan cermat. Nah, ini adalah gambar Benny berserta teman-temannya yang melakukan estafet bola ya. Apa estafet bola itu anak-anak? Untuk lebih jelasnya, kalian nanti pada waktu pembelajaran PJOK akan diberikan penjelasan oleh Bapak Guru PJOK anak-anak ya. Kemudian kalian perhatikan juga, nah ini di sebelahnya ini anak-anak, apa ini yang dilakukan oleh temannya Benny ini anak-anak. Ini adalah Mei dan Dayu anak-anak. Mei dan Dayu ini dinasihati oleh Bapak Guru PJOK. Mengapa anak-anak? Karena Mei dan Dayu ini terlambat mengikuti pelajaran PJOK ya. Bapak Guru PJOK menasihati ya agar saat pembelajaran sebelumnya anak-anak harus siap, sehingga pada waktu belajar mulai sudah siap semua ya. Bolehkah kalian menirukan sikap dari Mei dan Dayu ini anak-anak? Tentunya tidak ya anak-anak ya, karena sikap Mei dan Dayu ini adalah kurang baik ya. Anak-anak dibiasakan harus disiplin ya. Tuh ya. Jadi itu adalah sikap dari Mei dan Dayu. Lanjut anak-anak. Anak-anak, ini ada sebuah teks yang harus kalian perhatikan ya. Dayu, mengapa kamu terlambat? Tanya Udin. Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu adalah saut daripada Dayu. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Ya, anak ya. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, ini kemudian Udin menceritakan.
Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini tadi adalah tata tertib yang ada di sekolah yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Seperti di sekolah kita anak-anak, tata tertib ini pun juga ada ya. Kita harus melakukan perilaku 5S ya. 5S tadi adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita sebagai murid 5S itu harus dilaksanakan setiap hari anak-anak ya. Dan tata tertib di sekolah ini dibuat supaya ditaati ya. Anak-anak semasa masih kecil dibiasakan hidup yang tertib anak-anak ya. Lanjut anak-anak. Kemudian perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda tentang pada gambar yang sesuai ya. Dari beberapa gambar nanti anak-anak ada yang harus kalian beri tanda centang apabila sesuai dengan perilaku yang ada dalam tata tertib di sekolah ya. Ini ada beberapa gambar, tolong perhatikan anak-anak. Gambar yang pertama ini coba perhatikan dengan sungguh-sungguh apakah baju yang dipakai oleh temanmu ini sudah benar, kurang benar karena baju tidak dimasukkan ya. Apabila sekolah harus berpakaian yang rapi, baju harus dimasukkan anak-anak ya. Kemudian untuk lanjutnya yaitu gambar temannya yang berpakaian rapi, baju dimasukkan. Apakah ini sesuai dengan tata tertib ya? Tolong nanti apabila sesuai berilah tanda centang anak-anak ya. Lanjut anak-anak. Nah ini ya, ini masih pukul 7 belum ada, masih pukul 7 kurang anak-anak. Tetapi murid ini sudah datang di sekolah ya, untuk mengantisipasi supaya tidak terlambat. Apakah ini sesuai dengan tata tertib anak-anak? Nah,
Tolong perhatikan, kemudian beri tanda centang apabila sesuai. Lanjut anak-anak, ini gambar melaksanakan upacara dengan tertib. Nah, coba perhatikan gambarnya anak-anak ya. Nah, ini melaksanakan upacara dengan tertib. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, kemudian lanjut. Nah, ini adalah gambar berangkat ke sekolah bersama-sama dengan riang gembira, dengan rasa yang senang serta rasa yang rukun ya. Nih, apakah ini sesuai dengan peraturan atau tata tertib? Lanjut, ini adalah gambarnya temanmu juga yang berpakaian rapi, juga setiap pagi tidak pernah datang terlambat sekolah ya. Lanjut anak-anak, ini teman kalian yang sedang membersihkan kelas atau melakukan piket kelas anak-anak ya. Ini sesuai dengan tata tertib atau tidak anak-anak? Nah, kemudian ini gambar seperti kalian lakukan sebelum dan sesudah belajar berdoa terlebih dahulu. Lanjut. Nah, ini anak-anak tolong perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh temanmu ini. Ya, kelihatannya ini adalah datang terlambat anak-anak ya. Nah, ini kelihatan jelas ya, semua sudah belajar, dia ini masih datang. Bolehkah anak-anak tiru perilaku seperti ini dan sesuai dengan tata tertib atau tidak ya anak-anak ya? Tolong nanti perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Lanjut anak-anak, coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Tadi kalian sudah Bupat bacakan untuk teks yaitu tata tertib ya. Tata tertib tentang mengikuti upacara. Tolong kalian nanti bisa membuat 5 kalimat tanya ya. Anak-anak masih ingatkah syarat-syarat daripada kalimat pertanyaan atau kalimat tanya? Karena ini pembelajaran membuat kalimat tanya ini sudah kalian lakukan pada pembelajaran yang lalu anak-anak ya. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ingat pula anak-anak, setelah kalian membuat kalimat pertanyaan harus disertai atau diakhiri dengan tanda tanya. Masih ingat ya bentuk tanda tanya seperti apa kemarin? Nah, tanda tanya ini seperti ini ya. Nah, ini anak-anak ya, seperti telinga, gambar telinga atau pancing anak-anak ya. Ini contohnya, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Nah, ini kalimat tanya ini harus diakhiri dengan tanda tanya ya anak-anak ya. Tanda tanya kemarin bisa kalian singkat dengan adik Simba ya. A-nya apa, D-nya di mana, S-nya siapa, K-nya kapan, M-nya mengapa, serta B-nya bagaimana ya anak-anak ya. Masih ingat kan? Ya, jadi nanti anak-anak tidak kesulitan apabila membuat kalimat tanya ya. Contohnya kata tanyanya apa?
apa yang ibu bawa? Nah, diakhiri dengan tanda tanya, disertai dengan kata tanya. Nah, kemudian kata tanyanya siapa? Siapa nama kucing kesayanganmu? Nah, kata tanyanya di mana? Misalnya anak-anak ya ini, di mana kamu letakkan pensilku? Nah, kapan? Kapan dilaksanakan camping? Nah, kata tanyanya mengapa? Mengapa adik menangis? Nah, kata tanyanya bagaimana? Bagaimana cara membuat layang-layang dan sebagainya. Ini hanya sekedar contoh anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa membuat kalimat tanya ini yang lebih bagus dari Bupar sebanyak 5 ya anak-anak ya. Lanjut anak-anak. Nah, lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Keragaman benda, alat dan bahan, bola, buku, dan pensil. Petunjuk yang harus kalian lakukan nanti. 1. Sediakan alat dan bahan. Yang kedua, kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Amatilah bahan tersebut satu per satu. Kemudian hasil pengamatanmu laporkan ya. Tuh. Nama benda tadi nomor 1 apa? Bola ya. Nama benda bola. Ciri-cirinya bola bagaimana? Tolong nanti kalian tuliskan. Nah, terus bentuk bendanya itu termasuk benda apa? Bentuk bendanya, wujud bendanya ya. Apa itu? Padat, cair atau gas. Nah, tugas ini sudah kalian kerjakan di pembelajaran kemarin dan kalian pun Bu Guru percaya kalian pasti masih ingat ya. Nah, ini ada 3, jadi nanti kalian tuliskan ciri-cirinya ketiga benda tadi, yaitu bola, buku, dan pensil. Lanjut anak-anak untuk kesimpulannya nanti berdasarkan hasil pengamatan ketiga benda tadi anak-anak ya. Ya, bendanya tadi bola, buku, dan pensil. Itu termasuk benda apa? Kemudian kegunaannya sama atau tidak. Tolong anak-anak nanti tuliskan di kolom kesimpulan ini anak-anak ya. Alhamdulillah anak-anak penjelasan materi di pembelajaran 5 ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa dan mengerti. Jangan lupa anak-anak selama pandemi ini tolong selalu jaga kesehatan. Kita patuhi protokol dengan 3M, yaitu harus memakai masker apabila anak-anak keluar rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas, memakai sabun, kemudian anak-anak harus tetap menjaga jarak ya anak-anak ya. Untuk akhir pembelajaran ini mudah-mudahan anak-anak selalu diberi kesehatan dan anak-anak tetap bisa belajar dengan semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.